ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali setelah kemarin cuti 1 hari ya, gitu. Dan alhamdulillah ibu-ibu bisa berkumpul kembali. Yang baru pulang umroh ya, selamat datang Bu, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Yang saudara saya yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu juga ya dapat musibah diingatan oleh anak ibu. Mudah-mudahan Bu jadi kifarat dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan anak ibu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti jadi saksi pada hari kiamat. Para ibu, kita melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi sudah selesai. Sekarang masuk pada pembahasan tentang sujud tilawah. Yang disebut dengan sujud tilawah itu yaitu sujud yang dilakukan karena berkaitan dengan ayat sajidah. Disebut tilawah itu artinya bacaan. Jadi sujud tilawah itu sujud yang berkaitan dengan bacaan. Makanya kan ibu sering mendengar ya tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu artinya bacaan Al-Quran. Ada musabaqah tilawatil Quran, itu sering diungkap di masyarakat gitu. Musabaqah itu artinya lomba, tilawah itu baca, Al-Quran adalah Al-Quran. Makanya musabaqah tilawatil Quran, balap maca Al-Quran, itu asalnya mah. Cuma diartikannya jadi lomba membaca Al-Quran. Nah, maka kapan kita itu disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah? Sujud tilawah Bu dilaksanakannya cuma 1 kali sujud. Beda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi mah 2 kali sujud. Kemudian bacaan sujud sahwi itu apa? Yaitu bacaan di dalam sholat. Jadi bacaan sujud di dalam sholat, maka itu disebut dengan sujud sahwi. Ya samalah, tidak ada perbedaan dengan sujud-sujud yang lainnya di dalam sholat. Sujud sahwi dilaksanakan 2 kali sujud, di antaranya karena berkaitan dengan tidak tahiyat awal, dan yang kedua berkaitan dengan rakaat. Rakaat ada 3, ini bentuk murojaah Bu ya. 1 mungkin karena kekurangan. Kalau ibu kekurangan dalam jumlah rakaat, maka para ibu ditambah dulu, baru setelah itu sujud sahwi. Kalau kekurangan. Kedua, kalau kelebihan, ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Maka kalau ragu-ragu dalam jumlah rakaat, ibu mengambil jumlah yang paling sedikit. Lalu tambah kekurangannya, terakhir sujud sahwi. Lalu yang ketiganya itu karena kelebihan rakaat. Kalau kelebihan rakaat, ibu tetap membaca berkaitan dengan sujud Fatihahnya. Ya, baca saja, kalaupun itu kelebihan. Nah, kalau nanti kelebihannya itu di sholat wajib, itu cukup Fatihah saja. Tapi kalau ibu kelebihannya di sholat sunat, pakai surat, Fatihah dan pakai surat. Apakah mungkin terjadi kelebihan di sholat sunat? Mungkin saja. Kayak ibu di tahajud, yang asalnya 4 jadi 5, gitu kan. Yang asalnya 3 menjadi 4. Maka itu Bu, baca Fatihahnya itu dibarengi dengan baca suratnya. Jadi tidak cukup baca Fatihah saja. Tapi kalau kelebihan di sholat wajib, maka cukup Fatihah saja. Nanti terakhir sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya bisa setelah salam, bisa juga sebelum salam. Jadi kalau sebelum salam, ya cukup salamnya itu langsung aja 2 kali. Tapi kalau ibu sujud sahwinya itu setelah salam, maka ibu melaksanakan sujud sahwi kemudian salam lagi. Itu Bu ya. Itu
kaitan dengan pembahasan tentang masalah sujud sahwi. Nah sekarang berkaitan dengan sujud tilawah. Jadi yang disebut dengan sujud tilawah itu nanti ibu-ibu bisa dibedakan mana yang disebut dengan al-qari. Al-qari itu adalah orang yang membaca, atau al-mustami'u yaitu orang yang mendengar. Jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan oleh orang yang membaca atau dilakukan oleh orang yang sujud sahwi. Sujud tilawah itu hukumnya dengan gak enak gitu. Jadi saat melaksanakan disebut dengan sujud tilawah itu bisa dilakukan oleh orang yang membaca saja, tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Nah, siapa aja Bu dan bagaimana haisiahnya kaitan dengan sujud tilawah? Maka ibu-ibu mari kita baca hadisnya satu per satu, dan nanti saya akan mengungkapkan 15 surat atau ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat sajidah. Dan itu sudah ada di Bulughul Maram. Ada Bu, boleh ya? Ada banyak. Tinggal baca saja. Begitu. Maka Ibu, siapa yang dulu baca hadis? An Abi Hurairah qala sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un saqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Abi Hurairah, dia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surah idza sama'un saqat dan di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Itu nggak ada ayat. Satu lagi, dua. Satu dia bilang. Satu. Nah, Ibu, hadis yang pertama dari bab sujud tilawah ya, saya sebut hadis pertama itu. Yaitu kata Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di idza sama unsyaqqat, yaitu ketika membaca surat Al-Insyiqaq. Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan membaca surat Al-Alaq. Maka berarti Ibu, ini berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah. Ketika Rasulullah beliau itu menjadi imam, maka beliau itu membaca surat Al-Insyiqaq dan membaca surat Al-Alaq. Kalau untuk Nabi Bu, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq itu adalah surat yang sangat pendek bagi Nabi. Kalau bagi kita surat yang terlalu panjang. Itu bilang. Itu Bu. Nah karena ibu-ibu mah Al-Insyiqaq terserah apa ya? Kan di 70 mah ibu-ibu mah terserah apa ngaku. Karena mohon Al-Insyiqaq dan Al-Alaq ini itu adalah surat yang masuk kategori juz yang ketiga. Jadi alhamdulillah ibu-ibu sudah terbiasalah membaca ayat yang ini. Nah, cuman pertanyaannya, idza sama unsyaqqat itu di mana yang masuk pada kategori ayat saja? Termasuk di dalam surat Al-Alaq pun itu di mana itu kalimat yang termasuk pada surat ayat saja. Nah, para ibu, kalau memperhatikan dari ayat-ayat sajdah itu, di antaranya bisa dibuka nanti dalam kitab Bulughul Maramnya, itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-206. Jadi, yang masuk ayat sajdah 1, Al-A'raf ayat yang ke-206. Itu dari kalimat walahu yasjudu.
yasjudun. Itu innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, baru ibu ketika membaca kalimat walahu yasjudun, di sana baru ibu sujud tilawah. Begitu. Jadi ketika ibu membaca kalimat walahu yasjudun itu di surat Al-A'raf ayat yang ke-200 206. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Jadi surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15 itu dari kalimat bil guduwi wal asor. Bil guduwi wal asor. Kalau ibu nanti ingin mempraktekkan sujud tilawah ini, saya ingin baca surat Al-A'raf nih, maka ibu nanti dari kalimat walahu yasjudun, atau di dalam surat Ar-Ra'd yang barusan ayat yang ke-15 itu dari kalimat bil guduwi wal asor. Lalu ibu-ibu surat An-Nahl ayat 49. An-Nahl 49. Nah, dari mana kalimatnya wa yaziduhum khusyu'a? Mohon maaf, salah ibu. Yaitu dari kalimat wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ketika ibu membaca ayat saja tidak sembarangan mempertimbang dari asal sujud, enggak. Dari kalimat yang mana ibu itu nanti melaksanakan yang disebut dengan sujud tilawahnya. Begitu ya. Nah, salah satunya di An-Nahl ayat ke-40 itu wayaf aluna ma yu'marun. Itu di sana ya, nanti bisa digarisbawahi. Lalu surat An-Nahl ayat An-Nahl Al-Isra ya. Al-Isra ayat yang ke-107. Al-Isra itu surat yang ke itu kan ya, Al-Isra ayat ke-17 atau bagi Israil. Jadi ibu Quran pinternya itu ada yang disebut dengan Bani Israil. Nah ibu di ayat Bani Israil ayat yang ke-107 itu kalimat wa yaziduhum khusyu'a. Nah dari kalimat itu baru disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Lalu surat Maryam ayat ke-58. Surat Maryam ayat yang ke-58 sujada wa bakiyya. Itu bu, di sana sujud tilawahnya. Lalu yang keenam, ya. Yang keenam yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Ada kalimat innallaha yaf'alu ma yasha. Lalu ibu surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Waf'al khaira la'allakum tuflihun. Itu yang ke-berapa sih ibu ya? Yang ke-8 surat Al-Furqan ayat yang ke-60. Jadi Al-Furqan ayat yang ke-60. Wajaduhum nufura. 9 surat An-Naml ayat yang ke-25. Jadi An-Naml ayat ke-25. Dari kalimat wa rabbul arsyil azim. 10 surat Sajdah ayat yang ke-15 dari kalimat wahum la yastakbirun. Dan surat Shad yang ke berapa itu? 11 ya. Yaitu kaitan dengan surat Shad ayat yang ke-24. Surat Shad ayat yang ke-24. Wa kharra raki'an wa anab. Nah, di sana kalimatnya. Lalu surat Fussilat ayat yang ke-37 dari kalimat wa min ayatihi la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Lalu surat An-Najm ayat 62 tasjudu lillahi wa'budu. Lalu surat Al-Insyiqaq. Nah ini ibu Al-Insyiqaq ayat yang ke-21. Yang tadi kan Rasulullah kata Abu Hurairah ketika Rasulullah beliau membaca Idzas sama'um
Syakot, itu surat Al-Insyiqaq. Ternyata Al-Insyiqaq ada sunnah untuk melaksanakan sujud tilawah itu di ayat yang ke-21-nya. Yaitu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Baru ibu melaksanakan sujud tilawah. Setelah itu baru ibu melanjutkan kembali ayatnya. Jadi sujud satu kali, kemudian bangkit dari sujud. Setelah itu baru ibu melanjutkan lagi bacaan suratnya. Dan surat Al-Alaq yang tadi kan, yaitu di tempat Iqra dikal tadi pada ternyata bu di Al-Alaq ayat yang ke-19. Kalla la tu'i'hu wasjud waqtarib. Itu bu. Nah, dari kalimat sudah selesai baca wasjud waqtarib, maka ibu disunnahkan untuk melaksanakan sujud. Nah, itu yang disebut dengan ayat-ayat sajdah. Ya kan nanti dihafalkan dan untuk menjawab soal gitu ya. Itu siapa? Siapa aja, bukan namanya. Biasanya soal nama. Itu dari siapa saja soalnya. Karena sekarang mau tutup tahun sebentar lagi. Begitu ya. Nah ibu-ibu dari kalimat yang tadi itu kan ada kalimat sajadna. Maka setelah ibu nanti membaca di antara surat-surat yang tadi disunatkan melaksanakan sujud tilawah. Begitu ibu ya. Belum move on dengan sujud sahwi. Itu yaitu sujud tilawahnya. Nah di sini itu ada surat Al-Insyiqaq dan ada surat Al-Alaq. Karena ini bu, di dalam salat berjamaah muncul pertanyaan, apakah sujud tilawah ketika salat berjamaah itu hukumnya wajib? Maka bagi makmum wajib kalau imamnya itu melaksanakan sujud tilawah. Gitu. Tapi bagi imam sunat. Nah, jadi bagi imam itu sunat. Seperti ibu kalau sholat sendiri kemudian membaca ayat sajdah sedang sholat nih. Kalau dia sedang sholat, maka ibu disunatkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Sunat hukumnya. Nah, nanti kalau ibu berjamaah, lalu imam melaksanakan yang disebut dengan sujud tilawah, maka ibu wajib mengikuti imam. Karena dalam sholat berjamaah itu, ibu dikenakan hukum wajib mengikuti imam. Tidak boleh membandingi dan tidak boleh mendahului dan tidak boleh juga membelakangi. Artinya bu harus tiktok begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu itu. Kalau sholat berjamaah. Nah makanya kalau imam melaksanakan yang disebut dengan sujud tilawah, maka ibu wajib mengikuti imam melaksanakan sujud tilawah. Ya bu ya. Nah, tapi kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka ibu tidak usah sujud tilawah. Berarti kalau nanti ibu sujud tilawah, ibu sudah boleh memisahkan diri dari. Nah, bagaimana ketika ibu sedang sholat melaksanakan sujud tilawah, langsung aja takbir. Allahu Akbar. Nah, melaksanakan sujud. Setelah itu ibu Allahu Akbar bangkit lagi, lalu tangan seperti biasa. Kalau memang itu surat yang perlu dilanjutkan, lanjutkan. Seperti dalam surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshir hum bi adzabin alil ladzina amanu wa amilus lahu ajrun ghairu mamnun. Terus kadang-kadang mana yang kan sibuk bawa jadi alai wow bilang nah itu bu, jadi kan ada lanjutannya. Beda dengan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu tidak ada lanjutannya. Wasjud waqtarib. Berarti kan ibu sujud. Yang sholat nih sujud, maka setelah itu baru ibu bangkit lagi. Setelah ibu bangkit, tangan kembali lagi ke atas. Baru ibu ruku. Begitu. Jadi baru ibu melaksanakan ruku. Nah,
yang disebut dengan ungkapan sujud tilawah. Makanya ibu-ibu pernah sujud tilawah sedang sholat? Belum pernah, ibu-ibu. Paling pernah ikutnya waktu saat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu juga kalau ibu tahu bahwa itu sujud tilawah. Tapi kalau yang tidak tahu mah seringkali ruku, disangkanya Allahu Akbar ruku, padahal bukan ruku, tapi itu merupakan bagian dari sujud tilawah. Ya Bu, nah itulah ibu berkaitan dengan izat sama syaqqat dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, sebentar Bu, tambahan di sini. Kan al-qari yang membaca dan yang mendengar. Bagaimana caranya ketika seseorang itu ingin melaksanakan sujud tilawah tetapi kita dalam posisi mendengar. Maka ibu-ibu, kalau seandainya kita itu ingin melaksanakan sujud tilawah dalam keadaan mendengar, itu diperbolehkan kalaulah yang membacanya itu dia melaksanakan sujud tilawah. Contoh, ibu sedang baca Al-Quran, kemudian yang lain mendengarkan. Kan ada Bu ya yang sebut dengan apa? Ibu tuh suka membaca seorang-seorang kan? Itu sebut liko, itu kan ada pertemuan, halako, kemudian membuat lingkaran. Lalu setiap orang membaca dan yang lainnya mendengarkan. Itu dilakukan biasanya pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan mah syarat itu tentunya. Kenapa? Mengejar 30 juz dalam satu bulan. Nah lalu di jamaah ibu ada yang baca, ibu kan mendengarkan. Maka yang membaca ini, lalu dia itu membaca ayat saja. Saat dia itu membaca ayat saja, lalu lewat, dia tidak sujud. Maka ibu tidak usah sujud. Gitu. Kenapa? Karena yang membacanya orang itu. Sedangkan ibu itu mendengarkan. Udah nggak usah sujud. Kenapa? Karena yang membacanya saja tidak sujud. Tapi ternyata ketika yang membacanya dia sujud, ibu melihat dia sujud, maka ibu pun silakan melaksanakan sujud karena yang membacanya itu melaksanakan sujud tilawah. Tapi bukan wajib, sekali lagi, bukan wajib, hukumnya sunat. Beda dengan di sholat berjamaah. Kalau di sholat berjamaah itu wajib karena wajib mengikuti imamnya, bukan karena sujud tilawahnya. Tapi ketika kita itu di luar sholat, maka ibu sunat. Jadi ketika ada orang baca ayat saja, kemudian dia sujud, maka ibu nggak mau sujud, boleh, nggak apa-apa. Dan hukumnya juga. Tapi ketika itu ibu ingin sujud, silakan sujud. Kemana menghadapnya? Kemana? Tidak ada ketentuan sholat berjamaah apa? Sujud tilawah pun tidak ada ketentuan harus ke kiblat. Kan ibu nggak boleh. Maka orang bisa sujud, semuanya Bu, jadi meriling gitu sujudnya. Gak apa-apa silakan. Sujud sahwi wajib menghadap kiblat. Iya, karena itu masuk sholat. Tapi kalau sujud tilawah mah enggak, kecuali kalau sujud tilawahnya lagi sholat. Nah, dari mana ini ungkapannya? Dari Bu, Rasulullah melaksanakan itu ketika sahabat membaca Quran gitu. Kemudian dia sujud, Nabi melihat dan Nabi pun mendengar dia baca Quran lalu melaksanakan sujud tilawah, lalu Rasulullah melaksanakan sujud tilawah. Begitu Bu. Sahabat yang lain merasa kagum, aduh ingin sekali Rasulullah melaksanakan sujud tilawah dengan bacaan yang saya baca. Maka ibu-ibu akhirnya orang ini baca di hadapan Nabi. Lewat sujud tilawah, Nabi sujud. Sahabat ini kan merasa iri ya. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ketika simulan baca Quran Anda melaksanakan sujud tilawah ketika menemukan ayat saja? Tapi ketika saya yang membaca, kenapa Anda tidak sujud tilawah? Apa jawab Nabi? Karena kamunya tidak sujud. Nah gitu. Jadi karena kamunya tidak sujud. Jadi kalau yang membaca ayat saja kemudian dia tidak melaksanakan sujud, maka ibu pun tidak usah sujud. Tapi dengan catatan mendengar. Kalau ibu tidak mendengar, maka tidak usah dan memang tidak mendengar. Ada orang mau baca Quran di syahad itu, lalu dia sujud tilawah. Ibu saja sujud nih.
Ternyata ditanyakan, Bapak sujud tilawah? Bukan, senang pegel, bukan, Ibu. Jadi kalau Ibu mendengar, baru ada sujud tilawah. Kalau yang membacanya, laksanakan sujud tilawah. Karena itu, itulah Bu yang disebut dengan sujud tilawah. Makanya, kalau Ibu melaksanakan sujud tilawah, itu Ibu sudah mengusir dan membuat setan menjadi nangis. Nangis Bu setan. Kenapa setan itu nangis? Karena merasa iri kepada anak Adam. Kenapa aku disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, aku tidak melaksanakannya. Sedangkan anak Adam diperintah sujud oleh Allah melaksanakan. Nangis Bu setan. Jadi kalau ibu ingin membuat setan nangis, maka ibu melaksanakan sujud tilawah. Tapi sayangnya tidak kedengaran setan nangis. Nah, itu Bu. Kalau kedengaran mah tuh Bu, itu baca lagi dulu. Itu Bu yang disebut dengan keutamaan sujud. Ibu, maka Bu dilanjut pada hadis selanjutnya. 7. Kenapa? Pendek-pendek ini Abbasin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam qala laisat min Hamzah Waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas dia berkata surah Shad yakni di waktu sampai di ayat waqara rokian wa anak. Bukan tempat-tempat yang diberatkan sujud, tetapi saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud padanya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Kita sujud, sendiri, mau bagi kok. Suruh bagi-bagi sampai mana? Ini 2, 1 aja. Biar kebagian. Wa'anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi rawahu al-Bukhari. Dan daripadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di surah An-Najm. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha muttafaqun alaihi. Dari Zaid bin Sabit dia berkata, saya bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm tetapi ia tidak sujud padanya. Muttafaqun alaihi. Lanjut. Mau lanjut. Ini An Khalid ibni Ma'dana radhiyallahu anha qala fudilat suratul Hazzi bi sajdataini rawahu Abu Dawud fil Marasil. Dari Khalid bin Madan dia berkata diutamakan surah Al-Hajj dengan sebab 2 sujud, yakni waktu sampai ayat innallaha yaf'alu ma'sya dan pada ayat la'alakum tuflihun. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadisi Uqbah bin Amirin. Wazada faman lam yasjud humma fala yaqra ha wasanaduhu dhaifun. Dan diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Tirmizi dengan mausul dari hadis Uqbah bin Amr dan ia tambah, maka barang siapa tidak mau sujud padanya janganlah ia baca dia, yakni surat Al-Hajj, tetapi sanadnya lemah. 2 lagi. An Umar qala
Ya ayyuhan nasu innama inna namuru bisa judi aman sajada takut asoba waman lam yasjud yasjud fala isma alaihi rawahu Bukhari qadiyu wa fihi inna allaha ta'ala lam yakfiri ila an anasai wa huwa fil maut mawato. Dari Umar dia berkata, hai manusia, kita akan melewati ayat-ayat sujud. Dari itu barang siapa sujud maka betullah ia, dan barang siapa tidak sujud maka tidaklah ada dosa di atasnya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari, dan di situ ada tersebut sungguhnya Allah Ta'ala tidak fardukan sujud hanya jika kita mau, dan dia itu tersebut di Muwatta. Satu lagi. Ani bani Umaro kola karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang alaina Quran fa iza amrohi sajdati kabbaro wa sajadna ma'ahu rawahu Abu Dawud bisanadin fi Dari Ibnu Umar dia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran kepada kami, maka apabila melewati ayat sajdah ia bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang ada pada kelompokan. Adanya kelompokan. Keterangan hadis ke-362 sampai ke-363 itu adalah tentang sujud tilawah, yakni sujud bacaan. Dua ayat sajdah yang diriwayatkan dari Nabi SAW ada 15. Periksalah satu persatunya di pengajaran soal pertama dan keempat pasal 24. Sudah. Beresnya sujud tilawah. Alhamdulillah. Dari berapa hadis? 8. Oh, 8 hadis. Yang baru kami baca? 7. Dari 7 hadis yang tadi, Ibu, itu sudah dibahas secara rinci di hadis yang pertama, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah itu ada 15 dan sudah ditulis tadi oleh Ibu ya, dan nanti di share TV ya. Oh, nah makanya sebut karena naruh sana ya. Sehingga ketiganya sejak itu ayat kurimat itu. Nah Ibu, selain itu di antaranya ada surat yang memang dimuliakan oleh Allah itu. Apa bentuk dimuliakannya? Sengaja dikhususkan karena ada bentuk syariat sujud tilawah. Berarti ada pengagungan di sana. Nah, maka kita harus lebih menelisik kembali kenapa sih Allah sampai menetapkan di surat yang 15 itu kita disunatkan untuk sujud tilawah. Nah, nanti itu mah kajiannya khusus berkaitan dengan tafsirnya. Karena kan kita tidak membahas tafsir, kita sedang membahas tentang masalah bab sujud tilawah. Lalu Ibu, di sini ada 2 hadis. Paman lam yasjud huma fala yaqrab huma. Barang siapa yang tidak sujud membaca ayat sajdah, maka tidak usah membaca. Betul kan ya? Jadi kalau seandainya ketika membaca ayat sajdah, lalu kita tidak akan sujud, kata Nabi tidak usah membaca. Berarti hadis ini menetapkan yang disebut dengan sujud tilawah itu wajib. Ya. Jadi saudara kan begitu hadis ini. Jadi barang siapa yang membaca 2 surat itu, maksudnya salah satu di antara ayat-ayat sajdah, lalu kita itu tidak mau bersujud, maka berarti Bu,
tidak usah membaca. Kalau tidak mau Sujud. sujud seolah-olah itu wajib. Tetapi wacana duhu doi pun yang itu yang disebut dengan sanad itu doi. Kenapa? Karena ada salah seorang rawi bernama Ibnu Luhai'ah. Dia itu dianggap doi oleh kalangan ahli hadis. Ibnu Luhai'ah itu yaitu rawi yang dianggap doi. Jadi para ibu itu menetapkan bahwa yang disebut dengan sujud tilawah itu bukan menunjukkan kepada hukum wajib. Kenapa? Dikuatkan oleh hadis yang selanjutnya. Rasul menyatakan, ya ayuhan nasu inna namuru bisujud. Wahai manusia, kita diperintah untuk melaksanakan sujud. Paman sajada fakon asoba, wa man lam yasjud, ala isma alaih. Barang siapa yang dia itu melaksanakan sujud, maka dapat pahala. Tapi kalau tidak melaksanakan sujud pun, maka dia itu tidak berdosa. Ini hadis dari Imam Bukhari. Berarti hadis ini dong sahih. Karena hadis ini sahih, maka muncul ringkasan. Dikuatkan dengan hadis yang selanjutnya. Inna Allah Ta'ala lam ridis sujud illa an-nasya. Bahwa Allah tidak mewajibkan melaksanakan sujud tilawah kecuali kalau dia mau sudah. Nah, ini jadi penguat Bu bahwa ketika seseorang itu melaksanakan yang disebut dengan sujud tilawah dapat pahala. Kalau dia tidak melaksanakan sujud tilawah maka tidak mendapat pahala. Kalau kita bicara masalah hukum Bu, ibu baca ayat sajdah. Kemudian ibu sujud tilawah, maka ibu mendapatkan pahala sunat. Hukumnya sunat. Lagi, kalau ibu melaksanakan sujud tilawah, maka hukumnya sunat. Tapi ketika ibu tidak melaksanakan sujud tilawah, maka hukumnya makruh. Itu hukum beda. Karena jadi kalau melaksanakan sujud tilawah, ibu itu hukumnya sunat. Tapi kalau ibu tidak melaksanakan sujud tilawah, maka hukumnya makruh. Mau sunat, mau makruh. Itu ibu kalau mau sunat, sujud tilawah. Kalau tidak sujud tilawah berarti makruh. Ingat Bu, sunat dan makruh masih tidak ada kaitan dengan dosa. Ya. Dan kebalikan sunat adalah makruh. Kebalikan makruh adalah sunat. Itu Jadi dulu makan kebalikan sunat adalah wajib. Itu metode rambut, Bu. Jadi kebalikan makruh haram, bukan begitu. Kebalikan sunat itu adalah makruh. Kebalikan makruh adalah sunat. Contoh, ibu sahur Senin, hukumnya sunat. Kalau ibu tidak melakukannya, makruh itu. Kenapa ibu masih keruh? Ibu, ini kan itu Bu, sebaliknya kan? Seperti sebaliknya wajib adalah haram, sebaliknya haram adalah wajib. Seperti Bu, zina hukumnya haram. Kalau dia melakukan zina berarti haram. Tapi kalau dia menjauhi zina, menjauhi zina wajib. Itu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan hukumnya haram. Begitu ya sebaliknya. Makanya Bu, antara sunat dan makruh itu, sunat dapat pahala apabila apa? Dikerjakan. Makruh dapat pahala apabila ditinggalkan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ibu meninggalkan yang makruh, maka dapat pahala. Berarti sunat. Ya. Kalau ibu itu melaksanakan yang sunat, berarti meninggalkan yang makruh. Kalau meninggalkannya makruh, berarti melaksanakan yang makruh, berarti meninggalkan yang sunat. Itulah Bu, bolak-balik dekok gitu ya. Pokoknya. Makanya ya betul gitu ya sama. Jadi kalau ini amalan hukumnya sunat. Ingat Bu, sunat itu kalau dikerjakan. Tapi kalau tinggalkan makruh. Nah itu. Ya, tidak berdosa. Jadi kalau ibu mengerjakan yang makruh tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuma tidak mendapatkan ibu puasa.
Lalu ada jengkol. Jengkol hukumnya Makruh. halal, Bu. Halal. 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 Yang halal itu apa ya? Makan ya. Kalau jengkol itu, Bu, masih ada baunya, maka berarti itu makruh. Jadi bukan jengkolnya, tapi baunya. Nah makanya kalau ibu ternyata ada jengkol, sudah tidak mau jengkol itu, lalu ibu tidak memakannya, maka ibu tidak meninggalkan yang makruh. Kenapa? Karena jengkolnya sudah tidak bau. Kenapa sana Bu tidak makan jengkol? Ah makruh. Bu ini mah sudah tidak bau jengkolnya juga. Nah gitu. Maka ketika ibu itu meninggalkan pun tidak dapat pahala. Karena jengkolnya sudah tidak bau. Supaya dapat pahala jangan dihilangkan baunya. Nanti walaupun tinggalkan gitu. Bisa jengkol Bu dihilangkan baunya? Bisa. Yang tidak bisa mah pete. Iya. Pete. Di bagian apa di gimana pun juga tetap pete mah bau. Iya. Makanya kalau ibu ingin meninggalkan yang makruh, pete itu ada. Tapi oleh ibu tidak dimakan. Maka ibu berarti meninggalkan yang makruh. Berarti hukumnya sunat. Maka tidak makan pete, ibu dapat pahala. Karena itu meninggalkan yang makruh. Begitu ya. Nah, kata tuh. Ya. Mohon. Saya suka pete. Gak suka Bu. Nah, kalau ibu gak suka pete, maka berarti gak ada hukum makruhnya. Nggak makan. Karena ibu walaupun itu ada dan tidaknya sama bagi ibu yang tidak suka. Ya. Contoh lah yang tersebutnya minum sambil berdiri hukumnya Makruh. Kenapa makruh? Ini sunahnya duduk. Kenapa? Sunahnya duduk. Karena makruh itu Bu kan Nabi melarang ya. La tasrob iman tidak boleh minum sambil berdiri. Itu kan haram asalnya. Tapi Nabi pernah beliau minum sambil berdiri. Maka ketentuan larangan tersebut berarti bukan larangan yang berat. Kalau bukan larangan yang berat, berarti minum sambil berdiri hukumnya makruh. Nah, ibu teh minum sambil berdiri. Tahu ibu teh makruh duduk. Maka saat duduk, sekarang ibu berarti melaksanakan yang sunat. Karena ibu itu meninggalkan minum sambil berdiri. Dan sekarang ibu pada minum. Dan ya, maka saat ibu itu sekarang pada minum sambil duduk, ibu dapat pahala. Karena minumnya sambil duduk. Nah kayak gitu Bu, sama sujud ayat sujud tilawah juga. Jadi kalau ibu melaksanakan sujud tilawah, maka itu hukumnya sunat. Kalau tidak, makruh. Itu karena sudah itu lah. Kayak gitu tuh kumanya, ya gitu ya. Ibu mah ada mending belajarnya cuma 5 menit, asal bolak-balik. Itu Bu di kelas mana-mana sampai 2 jam, dan gitu bolak-balik. Nanti ibu mah 5 menit, gitu. Anak-anak mah 2 jam. Nah, gitu Bu. Nah, sekarang di sini tidak dijelaskan apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Itu kan sujud sawi ada doanya. Iya. Sujud sawi itu ada doanya, itu ya sujud biasa doanya. Mau subhana rabbil a'la, mau subuhun kudusun rabbul malaikati, lalu apa Bu? Subhana Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ya, duduk antara dua sujudnya pun ada doanya. Yang paling pendek berapa Bu? Satu ya. Robi Fili. Agak panjang sedikit Robi Fili. Agak panjang bisa Robi Fili warhamni sampai selesai. Itu mana kembali. Nah dalam sujud tilawah juga ada doa. Yang sahih Ibu. Sajada wajhi gitu. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sintahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sudah tulis Bu ya? Belum. Silakan tulis. Sajada wajhi itu Bu. Pakai bahasa Latin Bapak. Sajada. Untuk lebih jelasnya nanti saya tulis aja di HP, dikirim saja Ibu lihat yang nanti di copy ke ibu-ibu. Gitu punya, tapi harus diingatkan karena saya suka lupa. Gitu Bu.
Jadi kadang-kadang kira begitu kalau tidak diingat. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu Bu, dibacanya berapa kali? Cukup 1 kali saja. Dan Ibu, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbaro wasajadna ma'ahu. Ini sebagai pembatas saja. Ketika Nabi beliau membaca ayat saja, kemudian beliau sujud, maka kami pun ikut sujud. Kenapa para sahabat pun ikut sujud? Karena sahabat melihat Nabi itu dalam keadaan sujud pada saat beliau membaca ayat saja. Di sini memakai kalimat kabbaro, berarti yang disebut dengan sujud tilawah ayat takbirna. Sujud sahwi ayat takbir, sujud tilawah pun ada takbir. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah sujud tilawah. Itu harusnya. Sering mengabarkan ini, sering mantu cuma sewaktu-waktu. Dan sewaktu-waktu pun ragu-ragu karena belum hafal bacaannya. Ya. Jadi kadang-kadang Bu, yang menjadi penghalang bagi kita itu karena kita belum hafal bacaannya. Jadi Bu kita sujud tilawah. Insyaallah kemana? 5 menit juga hafal. Jadi 5 menit juga hafal kalau dihafalkan. 2 jam mau hafal, hari tidak hafal. Itunya yang paling sulit itu kadang-kadang. Nah apa makanya Ibu kalau sudah hafal praktek Bu, buka Quran ayat saja sujud. Nah itu buka lagi Ibu Quran, ayat saja sujud. Boleh sujudnya beberapa kali. Itu. Jadi Ibu ada 15 ayat di papa sadayana Bu Ibu. 15 kali tilawahnya 15 sekali. Nah, senang 15 kali sujud tilawah dalam rangka menghafalkan doa sujud tilawah. Itu. Tenang Bu ya. Nah itu Ibu-ibu sampai situ dulu Bu bagiannya kaitan dengan sujud kami sudah, lalu sujud tilawah. Nanti kita sujud syukur. Seperti apa bentuknya nanti insyaallah Rabu yang akan datang. Mana Bu, seperti biasa Ibu kalau ingin tanyakan share. Sujud tilawah harus pakai wudhu nggak Ustaz? Wah, itu? Iya. Mungkin belum punya. Sujud tilawah harus pakai wudhu. Sujud tilawah itu kuliah bukan salat. Jadi ketika Ibu itu mau sujud tilawah, tidak ada syariat harus wudhu dulu. Kecuali kalau sujud tilawahnya ketika sedang sholat, ini mah harus punya wudhu. Punya wudhunya itu karena kaitan dengan sholatnya. Tapi kalau seandainya Ibu itu lagi baca Quran batal, boleh nggak punya adat baca Quran? Boleh Bu. Jadi gimana tuh kan ada yang disebut dengan tidak boleh menyentuh Quran kecuali dia dalam keadaan bersuci la yamassuhu ilal mutahharun. Ayat dicantumkan eta rujukan dari Nabi. Ternyata ayat itu la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Kalimatnya yang disucikan, bukan yang bersuci. Siapa yang dimaksud itu? Quran ketika berada di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan itu? Malaikat. Karena asbabun nuzulnya orang-orang Quraisy menganggap bahwa Quran yang diturunkan pada Muhammad itu datangnya dari setan, bukan dari malaikat gitu. Maka dijawablah oleh Allah dengan kalimat la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali makhluk yang disucikan. Jadi maksud adalah malaikat. Ada lagi buah hadis la yamassa illa wa huwa tahirun. Jangan menyentuhnya la yamassahu illa wa huwa tahirun. Janganlah menyentuhnya Al-Quran kecuali orang dalam keadaan bersuci. Artinya sedang tidak punya hadas. Kalimat ini berarti hadis ini menjelaskan bukan membaca, tapi menyentuh. Gitu.
tapi ternyata hadisnya dhaif, gitu Ibu. Jadi hadis tersebut dalam keadaan dhaif. Karena hadis itu dalam keadaan dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Jadi kalau begitu, boleh enggak menyentuh Quran punya hadas? Mangga. Nah, karena sholat itu berarti menyentuh Quran, gitu. Bagaimana baca Quran punya hadas? Boleh? Boleh, silakan. Karena kalau nanti Bu, ketika kita punya hadas tidak boleh membaca Al-Quran atau mendengarkan Quran juga jadi tidak boleh. Karena mendengarkan Quran itu sama dengan membaca. Jadi berwudu, fungsi wudu itu secara pokok hanya untuk melaksanakan sholat wajib wudu. Cuma kalau ibu saya ingin dapat pahala mau baca Quran wudu dulu, mangga. Itu Bu, itu mah afdholiyah, bukan keharusan, tapi masuk pada kategori lebih utama. Jadi keutamanya apa? Karena ibu berwudu, jadi berwudunya yang lebih utama itu Bu. Jadi akhirnya ibu sedang baca Quran, baca ayat saja, lalu ibu punya hadas, nggak apa-apa, soknya sujud. Itu karena sujud di sana bukan bagian dari jadi boleh. Nah, ibu mana? Ustaz, saya pernah mendengar kalau meminum air zam-zam itu ketika di tanah suci itu sunahnya berdiri. Betul? Sebetulnya Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu minum air zam-zam sambil berdiri, itu bukan kaitan dengan sunnah. Kan itu dijadikan pengecualian. Kenapa yang disebut dengan minum sambil berdiri hukumnya makruh? Karena melihat Nabi satu saat beliau melarang tidak boleh meminum sambil berdiri, tapi ternyata beliau minumnya sambil berdiri. Nah, ini jadi dalil bahwa minum sambil berdiri itu bukan haram, tapi menunjukkan makruh. Itu Bu. Jadi tidak ada ketentuan bahwa kalau minum air zam-zam khusus zam-zam harus berdiri. Seperti saya ini minum air zam-zam. Kalau udah habis itu ya. Ini kloter kedua Bu. Apakah harus berdiri? Tidak ada Bu. Dalil yang menyatakan sunahnya harus berdiri. Jadi kembali kepada dalil pokok, minum itu lebih baik sambil duduk walaupun yang diminum adalah air zam. Begitu Bu Faisan. Jadi Nabi sambil berdiri untuk memberikan penegasan bahwa minum sambil berdiri tidak haram. Gitu. Jadi minum sambil berdiri tidak haram. Maka kembali kepada dalil pokoknya bahwa minum itu lebih baik sambil duduk. Gitu. Kalau yang sujud tilawah itu, apakah harus sujud di lantai atau bagi yang sakit misalnya hanya di sana saja atau gimana? Kalau disebut dengan sujud tilawah, yang paling pokok adalah sujud. Mau di lantai, mau di kasur, mau di kursi, sambil makan, silakan. Nah kemudian ada orang yang dia itu sedang sakit ingin dibacakan Quran, contohnya Bu ya. Seperti Rasulullah, beliau itu Bu ingin dibacakan Quran oleh Ibnu Mas'ud. Coba Ibnu Mas'ud bacakan Quran di hadapanku. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Quran itu turun langsung kepada Anda? Kenapa harus saya yang membacakannya? Apa jawab Rasulullah? Ibnu Mas'ud, aku ingin mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh orang lain. Silakan baca. Baca Ibnu Mas'ud. Mungkin saja Bu, kalau ada atau kita sedang sakit, tidak bisa baca Quran sendiri. Cobalah saya ingin mendengarkan bacaan Quran, bacakan oleh kamu. Baca begitu Bu oleh orang ini, lalu bertemu dengan ayat saja. Lalu orang yang membaca itu dia melaksanakan sujud tilawah, maka ibu disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi karena mungkin dalam keadaan sakit tidak memungkinkan untuk bisa sujud dan sholatnya juga sambil berbaring, apalagi sujud, maka ibu pakai isyarat saja. Sudah aja, Allahu Akbar, sajada wajhi lilladzi khalaqahu selesai. Kemudian setelah itu Allahu Akbar. Udah. Gitu. Jadi sujudnya orang yang berbaring adalah sambil berbaring.
Seperti orang sujud sholat sambil berdiri itu Bu ya. Lalu dia itu tidak sanggup sambil berdiri, maka posisi sholat orang yang tidak sanggup berdiri, berdirinya itu sambil duduk. Jadi berdirinya sambil duduk. Jadi sambil duduk nanti berdiri nanti gitu. Karena tidak sanggup juga berdiri. Nah gitu Bu. Seperti orang yang tidak sanggup sambil duduk berdirinya, maka dia boleh berdirinya sambil berbaring. Jadi berbaring berdiri seperti itu gitu. Kenapa? Karena kemampuannya seperti itu. Nah begitu Ibu. Nah, ayah ada Ibu, kamu nggak Ibu silakan. Kan katakan doa yang doa untuk penciptaan di sujud ini biasanya. Nah, kan ada yang tidak penting luka lima terus yang satu lagi paling satu baca asma kalau kita ada gini kalau 20 nah itu dibacanya boleh dijalankan pelan gitu atau dia harus di dalam hati takutnya kan nambah Yang disebut dengan ungkapan bacaan ketika sujud Bu, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, Pak Firu doa. Perbanyaklah kalian berdoa ketika sedang sujud. Berarti kan Bu, ini ada izin dari Nabi untuk menambahkan doa ketika sedang sujud. Selama itu Ibu diizinkan oleh Nabi, maka Ibu itu silakan. Bebas, sudah diizinkan oleh Nabi. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya berdoanya sampai bentuknya di Jakarta, yang dilisankanlah, dilafalkan, tidak di dalam hati, maka bukan jadi masalah. Karena Nabi memberikan izin kepada kita dalam rangka kita itu berdoa kepada Allah. Kalimatnya juga Bu, atau mumayakul abdu ala rabbihi, artinya Bu ucapan itu kita berikan sampaikan kepada Allah. Selama itu ditujukannya kepada Allah, maka itu boleh silakan sampai dilafalkan kalimatnya. Tapi tong kali tinggal ya. Yang penting Bu, kalau Bu bahasa sana di kertas filmnya itu boleh silakan. Jadi Bu ketika sujud yang mana? Mau sujud akhir, mau sujud awal, mau sujud tengah, maaf Bu, akhir, tengah, awal terserah itu. Nah, cuman kenapa Ibu itu sampai melaksanakannya di sujud terakhir supaya Ibu lebih tumanina lagi. Pas bangkit dari sujud Ibu sudah tahu itu, oh ini saya sujud terakhir supaya nanti tidak banyak sujud sahwi. Kalau kata kaeta pun bahaya mah kalau di sujud tadi atau sujud akhir kan ketika bangkit itu maka Ibu tinggal tahiyat. Itu Ibu mangga kan. Saya cuma tanya itu apa betul ada doa untuk minum air? Misalnya ada yang mengatakan ya, mengatakan tidak. Oh, atau memangawe. Bismillah. Dari dua mangga, dengan dua ge, Apa-apa. dengan apa Bu? Ada Angka dua nanti. Allahumma Apalagi. ini as'aluka iman warizan ayun fadlin ubani. Betul apa ini? Ya, itu dikulidahin wasat komin. Itu tebu bukan ketentuan harus itu. Nah, saya doa ya kan. Bari ngaluh cejang, bari ngaluh cejang. Yang mana itu Bu. Jadi tidak ada ketentuan harus membaca doa yang itu. Cuma di tulisan botol air jam-jam sok ada doa yang seperti itu. Ibu bari ngaluh itu mangga Bu. Selagi Bu, yang menyembuhkan bukan air jam-jam, bukan air putih, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, Ibu teh ya Allah, saya minta disembuhkan, mudah-mudahan Engkau menyembuhkan penyakit saya melalui air zam-zam ini. Boleh bahasa Sunda gimana?
gitu. Tapi tetap yang menyembuhkannya Allah. Sehingga ibu minum obat ketika sakit. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyembuhkanku melalui obat ini. Itu nggak apa-apa Bu. Mau pakai bahasa Arab banget, mau pakai bahasa Indonesia juga. Iya. Itu kan. Sudah. Cekap. Cekap Bu. Oh iya. Cekap. Mau tuh pernah ngulung gitu. Itu aja Bu ya yang saya sampaikan. Ini jam 10 lebih ya. Saya sampaikan, insya Allah Bu ketemu lagi Rabu yang akan datang. Tetap ibu dalam keadaan semangat, sehat, ya. Melangkah ke depan itu jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Tapi hadapilah apa yang ibu hadapi di depan. Dan tapi ibu ikhlas karena Allah. Insya Allah karena yang sudah terjadi mah tidak akan pernah teralami lagi. Tapi ibu akan mengalami masa yang akan datang. Insya Allah dengan ikhlas akan memudahkan segalanya. Itu Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.